Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Fadila dari kelas 6B Akuntansi Pagi dari STIE Latansa Masiro. Di video kali ini saya akan melakukan tugas dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi, yaitu untuk menyampaikan tentang audit kepada orang di sekitar rumah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikannya kepada keponakan saya yang bernama Nur Hasanah yang sekarang sedang berada di kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Lebak. Langsung saja ya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang audit laporan keuangan. Nih, audit, apa sih arti audit itu? Audit itu yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang auditor untuk mengevaluasi suatu organisasi atau perusahaan. Nah, audit ini dilakukan oleh orang yang kompeten, objektif, dan independen, dan biasa disebut dengan auditor. Nah, selanjutnya yaitu apa sih tujuan pengauditan laporan keuangan itu? Pengauditan laporan keuangan ini dilakukan oleh auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai dan pemberian opini yang wajar atas laporan keuangan yang disajikan itu secara wajar dalam hal misalkan seperti posisi keuangan ataupun dalam hal yang material, hasil usaha dan arus kas, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Ya, kemudian di sini ada tugas dan tanggung jawab audit. Tugas dan tanggung jawab audit ini yaitu memeriksa dan melakukan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Audit juga menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi audit ini itu memeriksa dan mengevaluasi suatu laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan auditor tersebut bisa memberikan opini wajar atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Jadi nih, misalkan nanti kamu kerja di suatu perusahaan dan kamu kerja di bagian staff accounting, otomatis nanti kamu akan membuat suatu laporan keuangan dari seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan tempat di mana kamu kerja. Nah, nanti di situ setelah kamu membuat pelaporan keuangan, nanti perusahaan kamu akan melakukan pengauditan dari laporan keuangan tersebut. Nanti auditor ini akan melakukan pemeriksaan dan pengevaluasian dari suatu laporan keuangan yang kamu buat, apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Jadi misalkan perusahaan kamu ini di bidang manufaktur, berarti nanti ada berbagai transaksi dan kamu ada pencatatannya. Nanti si auditor itu memeriksa apakah nominal yang kamu cantumkan di laporan keuangan tersebut sesuai dengan bukti transaksi. Auditor ini akan mengumpulkan bukti-bukti untuk memberikan hasil opini wajar atau tidak wajar atas laporan keuangan yang disajikan tersebut. Nah, apa
apa sih audit di perusahaan itu? Yaitu suatu perusahaan akan dikatakan sukses apabila perusahaan tersebut baik dalam kondisi keuangannya. Terus perusahaan tersebut tidak hanya mengatur keuangannya terbatas pada staf accounting saja, namun juga harus pada tahap pemeriksaan yang kompleks dan perlu dilakukan audit perusahaan. Audit keuangan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Terus ada yang ditanyakan? Ada. Apa sih manfaat audit untuk pihak yang diaudit? Manfaat audit bagi pihak yang diaudit ini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu menambah integritas suatu laporan keuangan sehingga laporan tersebut bisa memberikan kepercayaan yang memadai untuk di pihak luar entitas seperti misalkan pemegang saham, kreditor, pemerintah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu untuk mencegah dan menemukan adanya kecurangan atau salah saji material yang dilakukan oleh seorang manajemen perusahaan yang diaudit tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memberikan suatu dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan suatu surat pemberitahuan pajak yang diserahkan ke pemerintah. Jadi laporan keuangan tersebut bisa menjadi dasar untuk pelaporan pemberitahuan pajak kepada pajak yang harus disetorkan ke pemerintah. Yang ketiga selanjutnya yaitu membuka pintu bagi masuknya berbagai sumber pembiayaan dari luar. Dan jadi misalkan nih, kalau misalkan auditor itu memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada suatu laporan keuangan, maka laporan keuangan perusahaan tersebut adalah bagus. Jadi nanti akan banyak investor yang masuk untuk menanam saham pada perusahaan tersebut, karena investor tersebut melihat laporan keuangan dari suatu perusahaan tersebut adalah baik dan telah diaudit atau ditetapkan oleh auditor yang independen dan kompeten. Selanjutnya yaitu ada menyiapkan kesalahan dan penyimpangan moneter dalam sebuah catatan keuangan. Jadi untuk menyiapkan kesalahan, misalkan tidak ada kesalahan dan penyimpangan dalam sebuah catatan keuangan. Nah, penerapan proses audit ini bisa dilakukan dalam beberapa tahap, dan penerapan proses audit ini bisa dilakukan ke dalam beberapa siklus seperti siklus penjualan. Terus jadi penerapan proses audit ini bisa dilakukan ke dalam beberapa siklus, misalkan ada siklus penjualan, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan lainnya. Dan proses audit ini ada beberapa ujian, misalkan ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Nah, setelah itu audit ini bisa bermanfaat sekali untuk baik pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan tersebut. Nah, cukup sekian dari penyampaian materi ini. Sebelumnya saya mau minta izin untuk video ini diupload ke YouTube sebagai bukti tugas. Apa diperbolehkan? Boleh. Nah, saya sudah mendapatkan izin dari pemeran video ini untuk
video ini diupload ke YouTube sebagai bukti tugas saya sedang diam di rumah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.